atau lagi duduk tenang. Tiba-tiba otak kamu memunculkan kesalahan kecil dari 3 tahun lalu. Itu bukan karena kamu terlalu sensitif, tapi karena otakmu memang didesain seperti itu. Hari ini, kita akan bahas tentang negativity bias dan survival brain, dua bagian penting dari cara kerja otak yang menjelaskan kenapa kita cenderung mikirin hal-hal buruk meski keadaan sedang baik-baik saja. Apa itu negativity bias? Negativity bias adalah kecenderungan otak kita untuk lebih fokus dan lebih terpengaruh oleh hal-hal negatif dibanding yang positif. Contohnya, satu komentar buruk di media sosial bisa menghancurkan mood kita, meskipun ada 100 komentar lainnya yang positif. Penelitian menyebut, satu pengalaman negatif bisa berdampak 3-5 kali lebih kuat dibanding pengalaman positif yang sama intensitasnya. Otak kita seperti lem super untuk yang negatif, dan seperti Teflon untuk hal-hal positif. Tapi kenapa bisa begitu? Masuk ke survival brain dan evolusi otak kita. Untuk menjawab itu, kita harus kembali ke zaman nenek moyang kita. Di masa manusia purba, otak punya satu tugas utama, bertahan hidup. Kalau kamu lebih perhatian sama bahaya, misalnya suara harimau, maka kamu punya peluang lebih besar untuk hidup lebih lama dan menyebarkan gen kamu. Otak kita jadi lebih peka terhadap potensi ancaman, lebih cepat tanggap terhadap sinyal bahaya, dan itu sangat berguna dulu. Tapi sekarang, ancaman kita bukan lagi binatang buas, tapi notifikasi WhatsApp, deadline kerja, komentar jahat di media sosial. Sayangnya, otak kita nggak bisa bedain mana bahaya nyata, mana yang enggak. Semuanya dianggap serius oleh sistem di otak yang disebut survival brain. Akibatnya, kita jadi gampang stres, overthinking, dan cemas. Kita berfokus pada kesalahan, mengabaikan pencapaian. Kita lebih mudah mengingat rasa malu dibanding rasa bangga. Itulah kekuatan dari negativity bias yang bekerja tanpa kita sadari. Contoh sehari-hari, kamu bisa kerja 8 jam dan menyelesaikan 10 tugas. Tapi kalau kamu bikin satu kesalahan kecil, itu yang kamu pikirkan semalaman, atau dalam hubungan, kamu mungkin lupa semua kebaikan pasanganmu, tapi terus terngiang satu kata buruk yang dia ucapkan waktu emosi, atau dalam karier. Kamu merasa enggak cukup hebat hanya karena satu komentar kritik, padahal performamu konsisten baik selama berbulan-bulan. Ini semua karena otak kita punya sistem peringatan dini, yang sering terlalu sensitif. Terus, apa kita harus terjebak selamanya? Enggak. Kita nggak bisa menghapus negativity bias, tapi kita bisa melatih diri untuk nggak dikendalikan olehnya. Caranya, sadari ketika survival brain aktif saat kamu merasa cemas, tegang, atau overthinking. Coba stop sejenak dan tanya diri sendiri, apakah ini benar-benar bahaya nyata, atau cuma persepsi otak yang berlebihan? Menyadari sinyal tubuh seperti jantung berdebar atau nafas pendek bisa jadi alarm bahwa survival brain lagi aktif. Kesadaran itu memberi ruang. Dan di ruang itu, kita bisa memilih respon, bukan reaksi otomatis. Latih otak untuk menyimpan hal positif. Otak kita menyerap hal negatif dengan cepat, tapi butuh waktu untuk menyerap yang positif. Latih otakmu untuk meresapi momen positif minimal 15 detik. Misalnya saat kamu merasa bersyukur, senang, atau bangga. Rasakan, nikmati, ulangi dalam pikiran. Latihan ini disebut positive neuroplasticity dan terbukti memperkuat jaringan positif di otak. Kurangi asupan negatif, media sosial, berita buruk, drama. Semuanya bisa mengaktifkan survival brain tanpa kamu sadari. Pilih dengan sadar apa yang kamu konsumsi, mulai dari konten yang kamu tonton, sampai lingkungan yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Ganti drama dengan refleksi, ganti gosip dengan gratitude, ganti komplain dengan journaling.